Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, wartawati, seluruh media yang bergabung di AMSI Kalimantan Barat, wabil khusus PLT Ketua AMSI Kalimantan Barat Bang Muklis. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, Dr. Rosadi dari GAPKI, Pak ya. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa ketemu dalam rangka konferwil ketiga AMSI Kalimantan Barat yang digelar dalam rangka seminar ini juga terkait dengan saya perkenalkan, saya Sarip Kamarujaman, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini kami ingin memaparkan terkait dengan pengelolaan pertambangan di Kalimantan Barat. Bagaimana bisnis tambang dan bagaimana yang menguntungkan terkait dengan tambang, karena saya tidak bergerak di sektor bisnis, tapi kami adalah tata kelola tambang yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin cerita dulu terkait dengan eksistensi Disperindak SDM. Sebelumnya di tahun 2009 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 terkait dengan Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, itu terjadi sebuah perubahan di tahun 2020. Seluruh kewenangan tambang di provinsi ditarik ke Kementerian ESDM di Jakarta, sehingga nyaris kami tidak ada kegiatan kebijakan di pemerintah provinsi menggabungkan, karena rumpun itu digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kenapa ini digabung? Karena pertama ada hubungan terkait dengan adanya kewajiban pelaku usaha tambang, khususnya boksit di Kalimantan Barat ini, yaitu membuat smelter, sehingga mereka harus terkait dengan izin perindustrian. Yang kedua, di perdagangan, karena kami ada perdagangan luar negeri, itu juga ada hubungannya dengan ekspor impor. Tetapi bergulirnya waktu, di tahun 2022 kewenangan itu dikembalikan lagi dalam bentuk penugasan, yaitu adanya Perpres 55 tahun 2022. Dan semua mekanisme ini terus bergulir sampai saat ini dengan lingkup kewenangan, yaitu adanya pemberian sertifikat dan standar dan izin, yaitu yang selanjutnya juga ada pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah kewenangan mutlak, namun bisa on off, dalam arti kata bisa juga ditarik oleh ke kementerian. Sehingga di tahun 2022 itu kita hanya tidak secara utuh kewenangan pertambangan diserahkan ke provinsi, karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa pertambangan dulunya berada juga di kabupaten untuk yang galian C, sekarang ditarik ke pusat semua sehingga dikembalikan ke daerah. Jadi Dinas Pertambangan Provinsi hanya mengurus galian C, yang dulu diurus oleh kabupaten terkait dengan batuan, pasir, tanah uruk, dan termasuk jenis tertentu yaitu silika, yaitu pasir kuarsa. Nah, selanjutnya juga yang ingin saya sampaikan bahwa kami di provinsi juga sudah membuat produk-produk hukum daerah. Lanjut, yaitu adanya keputusan gubernur, karena seluruh material batuan ini menjadi penting untuk dituangkan dalam keputusan gubernur untuk semua kabupaten terkait dengan kontraktual, terkait dengan pekerjaan pemerintah yang harus mengacu standar yang sudah ditetapkan, sehingga tidak semua jenis komoditi itu berlaku sama di masing-masing daerah. Karena pernah kejadian di kita di tahun 2023 kalau nggak salah, itu terjadi kelangkaan batu
karena seluruh kewenangan berada di pusat, sehingga pengurusan dokumen tidak keluar, sehingga kita membeli batu berada di Tangerang karena semua produksi batu di Kalimantan Barat sempat lumpuh, tidak berproduksi, sehingga membeli batu di Tangerang. Ini juga menjadi hambatan dalam konteks pembangunan pada waktu itu, sehingga perlu segera menyesuaikan. Nah, dalam proses perjalanan kami juga di-guidance oleh Kementerian SDM bahwa untuk sektor pertambangan ini terkait dengan pola dan jenis pelayanannya itu dengan menggunakan informasi teknologi, yaitu sistem IT, yang mana dulu ada dikenal dengan Minerba Online, sekarang sudah berubah dengan Minerba Inline. Minerba Inline ini ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian SDM yang kami gunakan sampai saat ini, dengan harapan kita tidak ketemu dengan pelaku usaha, semua by system. Jadi mereka silakan upload di sistem Minerba Inline, dan alhamdulillah Minerba Inline ini ada sebuah sistem yang dibuat oleh kementerian. Dia nggak bisa, walaupun kita kenal, untuk dibantu. Kalau dia 10 sudah masuk dalam sistem, nomor 10 dulu kita proses, tidak mendahului dengan urutan, dia tidak akan bisa diklik. Jadi tetap dia menggunakan urut kacang. Selanjutnya juga kalau memang dia tidak lengkap, bisa kita kembalikan kepada pemohon. Kalau lengkap kita dorong ke PTSP. Jadi itu yang terus kita lakukan. Kami di ESDM hanya melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan persyaratan yang disampaikan. Nah, untuk keluaran dari hasil Minerba Inline ini, OSS RBA ini adalah aplikasi yang juga digunakan oleh PTSP untuk melakukan proses perizinan yang dikeluarkan. Selanjutnya kami juga membuat antara kerjasama kami dengan PTSP, karena kita berharap tidak ada pertemuan tatap muka antara pemerintah dengan pelaku usaha, sehingga kita ada siapkan juga sistem aplikasi dalam bentuk Selarasin dan Serikandi. Jadi semua upload dalam bentuk sistem, kita verifikasi dan validasi ini sesuai dengan jenis-jenis yang sudah ditentukan terkait dengan apa yang mereka pelaku usaha urus kepada pemerintah. Termasuk juga kita juga punya inovasi di kantor, yaitu simple, yaitu sistem informasi pelayanan elektronik, dan Serikandi ini juga melakukan berbagai persetujuan yang diperlukan oleh pelaku usaha. Dan selanjutnya juga kita ada mekanisme alur SOP yang kita berikan kepada terhadap pelayanan terhadap wilayah pertambangan, karena dalam proses memberikan pelayanan pertambangan ini ada 3 tahapan. Pertama adalah izin wilayah usaha pertambangan WUP, selanjutnya melengkapi beberapa persyaratan untuk meningkatkan menjadi eksplorasi, setelah itu baru operasi produksi. Nah, ini ada berbagai alur yang merupakan tahapan-tahapan dari pelaku usaha untuk mendapatkan proses verifikasi validasi yang disiapkan oleh kantor kami. Selanjutnya juga dievaluasi, dan selanjutnya ini juga OSRBA juga merupakan aplikasi yang kita dorong untuk teman-teman di PTSP, yaitu hasil evaluasi ini apakah disetujui, diperbaiki atau ditolak, sehingga semua ini sudah tercantum dalam sistem aplikasi yang sudah disusun. Selanjutnya juga termasuk Selarasin ini. Selarasin ini dan Serikandi ini juga aplikasi yang merupakan produk lokal pemerintah provinsi antara PTSP dan berbagai yang memerlukan perizinan melalui PTSP. Termasuk juga Serikandi ini adalah produk arsip nasional terkait dengan tata naskah dinas persuratan dalam bentuk elektronik. Jadi ada pemohon, ada berbagai lampiran yang harus diupload. Selanjutnya juga kami di SDM menerima permohonan, tentu kita mengunduh berkas untuk kita lakukan terkait dengan verifikasi dan validasi. Selanjutnya kita lakukan proses evaluasi ini, ada evaluator yang juga kita melibatkan dari inspektur tambang, kalau ini dari sisi tambang, dan dalam bentuk Serikandi adalah proses pengajuan terkait dengan surat-surat hasil keluaran dari proses evaluasi, dan selanjutnya juga bagaimana menerima berbagai proses selanjutnya yang kita dorong untuk ke
Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu DMPTSP. Ini juga terkait dengan tahapan-tahapan, terkait dengan simple, yaitu bagaimana pengajuan permohonan. Ini juga semua sudah tertera di dalam sistem aplikasi yang di dalam sistem yang sudah dibuat di dalam sistem bersifat informasi teknologi itu. Dan kami juga sudah punya operator yang juga melakukan pengecekan setiap hari terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diperlukan. Apabila lengkap diproses, tidak lengkap ya kita kembalikan. Terus kita bahas dengan tim teknis, yaitu dengan tim evaluator, dan hasilnya juga sudah ada juga durasi waktu untuk menyiapkan terkait dengan persetujuan, sehingga Serikandi juga terkait dengan tata naskah dinas untuk pengajuan surat menyurat persetujuan dan penandatangan secara elektronik. Nah, ini berbagai hal yang dapat saya sampaikan, dan ini ada berbagai kekuatan potensi saya ingin sampaikan di forum ini, bahwa memang di Kalimantan Barat berdasarkan data dari kementerian, serepublik ini 66,77% boksit itu ada di Kalbar. Sehingga roadmap kita itu akan ada 10 smelter yang lebih pas. Cuman persoalan pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tidak boleh ekspor mentah. Dia masih ada hilirisasi, sehingga tadi kita mengapresiasi kegiatan APSI pada hari ini. Dengan hilirisasi ini kita berharap dapat membawa berkah dan kemakmuran bagi masyarakat di Kalimantan Barat, karena akan menyerap tenaga kerja, dan juga ada terkait dengan dana bagi hasil. Ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, bagaimana bahwa kita yang punya potensi ini membuat kemakmuran bagi masyarakat, sehingga skema-skema yang diharapkan bahwa adanya dana bagi hasil ini, karena itu dana bagi hasil begitu hari ini dijual tidak bisa langsung dibagi, karena masih diaudit oleh BPK. Setahun yang akan datang baru bisa diserahkan menjadi penerimaan bagi pemerintah daerah. Nah, ini juga sudah diatur regulasinya oleh pemerintah pusat, karena regulasi pembagian itu dengan daerah penghasil provinsi itu 16%, 32% daerah penghasil, sisanya APBN negara. Itu terkait dengan tambang, karena memang terkait dengan proses pengelolaan pertambang ini agak berbeda dengan perizinan yang lain. Walaupun mereka belum melakukan operasi produksi, mereka sudah harus bayar uang muka untuk wilayah. Jadi ada jaminan kesungguhan, ada juga jaminan reklamasi mesti disampaikan di perbankan. Nanti sebenarnya ini juga menjadi kewajiban pelaku usaha tambang untuk melakukan reboisasi terkait dengan lahan yang sudah dibuka mesti ditutup, atau menjadi opsi lain apakah akan menjadi tempat wisata atau kolam pemancingan, karena memang ini membuka lahan dengan kolam-kolam terkait dengan pencucian untuk boksit. Dan ini menjadi PSN karena proyek strategis nasional, karena tambang ini dibanding kebun lebih diprioritaskan kalau ada overlap terkait dengan lahan, sehingga tambang menjadi prioritas baru kebun. Nah, sehingga memang ini menjadi perhatian, karena ini menjadi concern dari negara terkait, apalagi sekarang sudah ada heboh di Raja Ampat terkait dengan nikel ya. Tapi kalau Kalbar ini primadonanya adalah boksit ya. Alhamdulillah sebentar lagi juga akan ada smelter, tidak lagi SGA, smelter grade alumina, tapi adalah langsung menjadi aluminium, yaitu di Pulau Penebang di Kayong Utara. Karena ini dalam proses perizinan, karena ini adalah kewenangan pemerintah pusat, masih bergulir di pusat, ya, kita juga tidak terkait dengan itu. Namun tadi saya sepakat dengan Bapak Wakil Gubernur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga beliau sangat concern bagaimana potensi ini dapat membawa keberkahan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Selanjutnya sedikit saya ingin ulas terkait dengan wilayah pertambangan rakyat. Memang wilayah pertambangan rakyat ini terkesan di Kalimantan Barat banyak yang bersifat ilegal. Kenapa? Karena awalnya adalah dengan pola penambangan sederhana, tradisional. Namun kalau sudah masuk alat berat, sudah tidak lagi berbasis kerakyatan, tidak lagi tradisional.
Nah ini juga terus kami lakukan percepatan, sehingga karena memang masih dalam wilayah pertambangan itu ada wilayah usaha pertambangan, ada wilayah pertambangan rakyat, dan ini masih kewenangan di pemerintah pusat. Kami terus mendorong teman-teman kabupaten kota untuk mengusulkan untuk mendapatkan WPR itu, sehingga nanti kalau sudah ada persetujuan dari pemerintah pusat, baru kita bisa berproses untuk dokumen pengelolaan wilayah pertambangan. Nah setelah itu kami juga sudah memproses dalam OSS terkait dengan IPR, izin pertambangan rakyat. Namun sampai hari ini di OSS oleh pemerintah pusat ditarik kembali. Kita sempat mengeluarkan ada 3 izin yang di Kalimantan Barat ini, yaitu di Kapuas Hulu, dan sudah mendapat persetujuan WPR itu adalah Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Persoalannya Kapuas Hulu sudah membuat dokumen pengelolaan WPR, namun Ketapang sampai hari ini kita masih menunggu, belum ada dokumen pengelolaan WPR. Ya 1 menit lagi, oke. Nah yang saya ingin sampaikan bahwa kita terus mendorong supaya tidak ada yang ilegal-ilegal, cuman kita berbasis kerakyatan, dan kita berharap bahwa ini juga menjadi penerimaan bagi kabupaten yang mana adanya IPR, yaitu namanya IPERA, izin pertambangan rakyat. Nah, mudah-mudahan ini terus kami berkomunikasi terus dengan Kementerian ESDM agar segera memproses dengan segera persetujuan untuk kabupaten kota yang sudah mengusulkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya nanti saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat bisa berdiskusi terkait dengan hal-hal yang bersifat pengelolaan pertambangan di Kalimantan Barat dan wilayah pertambangan yang menjadi potensi bagi Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.